Pernah nggak sih malam-malam sebelum tidur pikiran kalian tuh bilang kayak, ih, aku tuh nggak cocok di kerja di sini, aku tuh pingin pindah kerjaan. Ini tuh bukan passionnya aku tuh nggak semangat lagi kerja di sini. Tapi sedetik kemudian ada lagi suara lain yang bilang kalau, gila kamu, gimana nanti nasibmu kalau kamu resign? Siapa yang bayar cicilanmu? Gimana kalau keluarga dan teman-teman nganggap kamu tuh loser, pecundang? Kamu nggak usah khawatir karena di video ini aku mau bilang bahwa itu bukan cuma suara yang ada di kepala. Itu adalah ketakutan terbesar yang secara diam-diam bikin jutaan orang itu menderita di pekerjaan yang salah dan bukan passionnya mereka selama ini. Termasuk saya dulu. Kabar baiknya ternyata ada cara konkret buat mengatasi semua ketakutan itu. Simak video ini sampai habis, bisa jadi inilah titik balik karir dalam hidupmu. Hai, sebelumnya kenalin buat kalian yang baru di sini, nama saya Renanda Hairuna. Saya adalah seorang mantan PNS setelah 10 tahun bekerja di pemerintahan. Dan sekarang saya adalah seorang karir transition mentor. Kalau kamu suka topik-topik resign, karir transisi, dan juga gimana caranya transisi karir dari 9 to 5 ke digitalpreneur, kamu langsung aja klik tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Oke, so let's go to the video. Aku tahu persis gimana rasanya bertahun-tahun tuh terjebak di zona nyaman, tapi rasanya mencekik. Setiap pagi dan bangun tidur, rasanya tubuh ini tuh kayak protes. Pulang kerja, rasanya cuma pengen rebahan, scroll TikTok, Instagram, sosmed, dan kayak nggak pengen ngapa-ngapain lagi. Seakan lupa pada dunia, padahal di rumah tuh ada anak dan keluarga yang menunggu. Sebenarnya ada keinginan untuk cabut, untuk mulai sesuatu yang baru, sesuatu yang terasa lebih bermakna. Tapi terlalu banyak hal gitu yang menghantui pikiran gitu. Nanti gimana gitu ya. Dan ternyata itu tuh bukan cuma soal duit gitu, tapi soal harga diri. Soal gimana omongan tetangga, keluarga, kerabat, dan masyarakat. Dan yang paling parah tuh tentang diri kita sendiri gitu lah, yang bisa jadi kayak meragukan kapasitas kita dan kemampuan diri kita gitu untuk memulai segala sesuatunya dari nol. Ketakutan ini tuh seringkali lebih besar dari masalah sebenarnya. Dan inilah hal yang membuat kita tuh seringkali stuck. Tapi cukup sudah, hari ini kita akan bongkar satu persatu. Oke, langsung aja. Ini dia 3 ketakutan utama yang muncul kalau kalian mau transisi karir. Dan gimana cara saya sendiri mengatasinya. Dan strateginya itu bisa kalian terapkan mulai dari sekarang juga, bahkan sebelum kalian itu memilih resign atau bertransisi. Ketakutan pertama yaitu stabilitas keuangan dan keancaman kemiskinan. Inilah ketakutan utama gitu ya, yang bikin orang itu nggak pernah mau resign dari pekerjaannya. Mereka selalu berpikir nanti mau makan apa, gimana soal cicilan, gimana biaya hidup dan sekolah anak. Di sini aku mau bilang bahwa ketakutan ini tuh wajar banget dan memang membutuhkan perhitungan yang serius dan juga matang. Tapi gimana solusinya? Solusinya yaitu pertama, yaitu dengan membangun dana darurat untuk transisi. Kalau kita nggak ingin resign, dana darurat itu cukup terkumpul 3-6 bulan pengeluaran. Tapi kalau kita mau resign, nah kita tuh harus mengumpulkan 6-12 bulan pengeluaran yang bisa menutupi semua biaya hidup esensial kamu. Karena ini tuh bukan cuma dana cadangan, ini adalah modal buat kamu tuh jadi berani. Dan selama dana ini cukup, kamu tuh punya bantal yang empuk yang buat nampung kamu pada saat kamu lagi down. Solusi kedua yaitu mulai bangun side hustle saat kamu masih bekerja. Di sini aku mau bilang bahwa kamu tuh jangan langsung resign. Saat masih punya gaji bulanan, manfaatkan waktu sepulang kerja untuk cari penghasilan tambahan. Walaupun nggak bisa saat pulang kerja, kamu bisa coba di waktu weekend. Misalnya kalau kamu mau jadi desainer grafis, kamu bisa coba terima proyek kecil-kecilan dari teman kamu. Kalau aku dulu, aku bangun side hustle itu 5 tahun sebelum aku resign ya. Aku bikin usaha sewa perlengkapan bayi dan mainan anak-anak. Selain itu, aku juga banyak mencoba hal-hal lain gitu selain itu. Seperti jadi konten kreator, food vlogger gitu ya. Yang aku lakuin, aku syuting di hari Sabtu Minggu untuk aku upload di hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Pokoknya aku melakukan apapun gitu ya, karena aku udah gak nyaman di tempat kerjaku. Ternyata itu tuh memang menghasilkan uang gitu. Walaupun pada akhirnya ya ada yang berlanjut sampai sekarang dan ada hal yang aku stop karena memang nggak cocok dan nggak sesuai. Balik lagi, aku tuh orangnya suka coba-coba dan dari coba-coba itulah mungkin ada jalan rezeki lain yang nyantol gitu. Yang ketiga, minimkan pengeluaran dan buat pengaturan anggaran yang ketat. Belum kamu memutuskan transisi atau resign, lakukan dulu nih audit keuangan kamu. Kamu bisa pangkas dan potong keuangan yang nggak perlu. Kamu bisa identifikasikan nih antara dua ya, kebutuhan yang esensial dan kebutuhan yang tambahan. Misalnya kayak makan, minum itu kan yang esensial, bensin gitu ya. Nah, kalau kebutuhan yang nggak perlu, yang nggak terlalu penting itu kayak
misalnya langganan Netflix gitu ya, ngopi. Nah, itu tuh bisa kamu cut atau kamu kurangin dananya supaya kamu bisa lebih cepat terkumpul dana darurat yang 6 sampai 12 bulan itu. Ketakutan nomor 2 nih yang paling berat ya menurutku, yaitu takut sama omongan orang, takut dianggap gagal, dan rasa malu ke diri sendiri. Nah, ketakutan yang ini tuh rasaku ya lebih membebani gitu daripada ketakutan masalah finansial. Takut kayak dibilang aneh, nggak konsisten, atau bahkan gagal gitu. Tekanan-tekanan gitu ya dari sosial, masyarakat, keluarga. Nah, itu tuh bisa jadi lebih berat gitu. Bahkan dari diri kita sendiri yang mempush kita tuh harus punya penghasilan lain setelah kita resign, harus tetap berdaya walaupun kita di rumah. Kita tuh takut banget gitu loh kalau dianggap pecundang. Nah, solusi praktisnya nih, yaitu kita bisa redefinisi apa itu arti gagal. Jadi penting banget buat mengubah persepsi kita tentang apa itu kegagalan. Kegagalan itu, guys, bukanlah akhir dari segalanya. Tapi itu tuh kayak data atau umpan balik yang sangat berharga. Itu tuh kayak kita ditarik ke titik nol. Dan kalian tahu nol itu bukan minus, guys. Nol itu justru titik seimbang. Tiap kali kamu jatuh, berarti kamu belajar dari cara yang nggak berhasil menuju ke satu langkah gitu yang mungkin mendekat ke keberhasilan itu sendiri. Kamu bisa lihat gitu ya pengusaha-pengusaha sukses. Mereka tuh berkali-kali gagal gitu sebelum benar-benar berhasil. Jadi kamu bisa mulai fokus pada progres kamu sendiri daripada sama validasi eksternal. Yang kedua, kamu juga butuh lingkaran kecil yang mendukung pertumbuhan kamu. Kamu tuh nggak butuh validasi dari semua orang. Yang kamu butuhkan cuma dukungan dari segelintir orang yang kamu percaya. Misalnya keluarga, orang tua, suami, pasangan. Kamu bisa nih beritahu mereka rencana kamu. Kamu juga bisa minta dukungan moral sama mereka. Dan bisa coba abaikan suara-suara negatif. Yang ketiga, kamu bisa fokus pada why kamu. Jadi find your big why. Ingatkan diri kamu, kenapa kamu melakukan transisi karir ini, kenapa kamu resign, apakah untuk kebahagiaan, pertumbuhan, atau dampak yang lebih besar. Ketika kamu fokus kepada big why, gitu, tujuan besar kamu, segala omongan-omongan kecil itu nggak akan berarti lagi bagi kamu. Karena kenapa? Penyesalan karena tidak mencoba, itu rasanya lebih pahit daripada kegagalan yang sementara. Ketakutan ketiga yaitu tidak tahu mau kemana karena merasa skill kurang. Ini tuh sering banget terjadi ke klien-klien curhat karir aku. Jadi mereka merasa ingin resign, tapi mereka tuh nggak tahu gitu mau ngapain setelahnya. Mereka sama sekali buta gitu, mau pindah kemana, mau berbuat apa. Karena mereka nggak ngerasa punya skill yang cukup di bidang lain. Karena selama ini selalu fokus ke pekerjaannya saat itu. Solusi praktisnya, kamu bisa identifikasi skill kamu. Percayalah gitu ya, bahwa skill yang kamu miliki di pekerjaan lamamu itu bukan nggak bermanfaat sama sekali dan nggak hilang gitu aja. Skill seperti komunikasi, manajemen proyek, problem solving, kerja dalam tim, negosiasi, analisis data, atau kepemimpinan itu adalah skill yang berharga kok. Dan bisa ditransfer gitu loh ke industri manapun. Nah, kamu bisa coba buat daftar skill ini dan itu bisa jadi motivasi langkah awal buat kamu. Yang kedua, kamu bisa mulai eksplorasi melalui eksperimen kecil. Jangan langsung kayak menikah gitu loh dengan ide karir yang baru. Kamu bisa lakukan dulu ngedate atau kencan dengan opsi-opsi karir yang lain. Misalnya kalau kamu mau coba jadi freelance atau remote working, jangan langsung menuju ke satu tujuan aja. Kamu bisa coba nih ikut webinar gratis atau magang yang singkat, walaupun nggak dibayar. Dulu waktu aku mulai ambil hipnoterapis gitu ya dan menerima curhat, itu aku nggak dibayar sama sekali. Aku sedia waktu 1 jam per hari untuk menerima curhat klien via WA gitu dan nggak dibayar sama sekali. Ya sampai akhirnya sekarang aku menentukan tarif ya untuk setiap curhatan karir yang masuk. Nah, itu tuh adalah bagian dari proses. Kenapa? Karena dari sini kamu itu akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang karir baru kamu. Lalu kamu bisa coba belajar skill baru kamu secara strategis. Dunia digital ini guys membuka banyak pintu-pintu peluang. Kamu bisa manfaatkan platform online gitu ya, kayak Link ID atau bahkan YouTube yang gratis untuk belajar hal-hal baru. Ikuti berbagai macam kelas gitu yang mendukung skill yang kamu pilih untuk kamu kembangkan. Kamu bisa pelajari skill paling esensial yang akan memberikan dampak terbesar pada bidang baru kamu. Nyatanya gitu ya, pada saat ini banyak perusahaan-perusahaan itu nggak lagi melihat gelar kita yang formal gitu ya. Mereka lebih banyak melihat certified ataupun kemampuan atau skill kita sendiri gitu. Jadi kalaupun kamu mau pindah karir ke perusahaan yang lain, pastikan kamu udah matang dan punya skill baru yang memang esensial itu. Jadi teman-teman, ketakutan itu sangat wajar gitu ya, amat sangat wajar.
Tapi kamu jangan biarkan itu tuh jadi penjara yang mengikat kamu di tempat yang nggak seharusnya kamu berada. Kamu bisa mulai sekarang siapkan strategi, kumpulin amunisi finansial dan juga mental. Dan yang paling penting yaitu berani mengambil langkah. Karena guys, hidup ini tuh terlalu singkat untuk dijalani tanpa spark di matamu di pagi hari. Kamu coba deh belajar dari buku Ikigai. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu yang benar-benar kita sukai gitu, uang itu akan datang dengan sendirinya loh. Kalau kamu lagi ngerasain salah satu ketakutan dari 3 ketakutan yang aku bahas tadi, coba deh komen di kolom komentar mana ketakutan yang paling bikin kamu takut. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita akan terus bahas gimana caranya buat ngegas karir impian kamu. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!